ingat ya. Zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Gambaran sifat serakah manusia, nauzubillah kayak gitu. Tawakal bersandar kepada Tuhan supaya hatimu tenang, hatimu nyaman. Percuma kamu hidup itu tidak pernah menikmati kehidupan ini lah. Nggak pernah menikmati itu, nggak pernah. Hatinya gelisah, khawatir terus hidup buat apa gitu loh. Udah dijamin kok kita masih ikut mikir kan, yo aneh. Kita ini sombong. Tuhan tuh punya planning. Wong kita nggak ada planning untuk lahir, yo Tuhan melahirkan kita kok. Ya kita kok hidup repot dah. Karena apa? Karena nggak mau tawakal. Karena apa? Karena nggak mau istiqomah. Karena apa? Karena nggak mau ibadah. Gitu loh. Karena apa? Karena nggak mau mengkaji ilmu. Ibadah tanpa didasari ilmu akhirnya sia-sia, ya kah? Yo kasihan toh orang syariat. Orang syariat tuh loh, sholatnya luar biasa, mengajinya luar biasa. Ini kita tidak menyalahkan, enggak. Itu benar sudah secara syariat. Tetapi kalau sampai tidak dijelaskan pada tahap makrifat, lalu nanti di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kalau murid-muridnya itu yang diajar secara syariat, mereka merasa mereka yang beramaliyah. Ayo, nyatanya diseret ke api neraka. Mereka menyembah Allah yang masih bernama. Nama Allah itu nanti disembah. Nama itu akan nanti menggiring mereka ke jurang-jurang api neraka. Nama itu nanti disembah. Punya cincinnya ada lafaznya Allah dan Muhammad. Jangan dibawa ke WC lo itu. Ya, tapi kita tidak boleh menunjukkan. Ini sekedar untuk pemahaman kita. Ini kan nama di cincin. Nah, yang kamu bawa itu apa ke WC itu? Yang duduk di WC itu siapa? Zat dan artinya itu mengajari kita bahwa hidup jangan menyimpan kotor, dibuang sama Tuhan tuh loh. Nyatanya itu yang kotor kalau tidak bermanfaat. Ya kalau ada sifat-sifat hewan dan setan yang tidak bermanfaat di dalam hidup kita, kalau tidak kita buang maka akan jadi penyakit hati yang bergerak. Kalau bergerak susah membersihkan. Karena setiap hari disimpan. Awang seminggu nggak bisa BAB aja dioperasi. Coba tafakur. Oh iya. Oh berarti kotoran harus dikeluarkan. Ya kah? Keakuan nih loh.
Makanya saya bilang tadi, kalau masih ada kita maka tidak ada tuh. Karena apa? Nyatanya, mohon maaf, katanya nanti bentar lagi puasa ya. Kalau puasa itu setan-setan dikurung, diikat, dikerangkeng ya. Pintu neraka ya kah? Dibuka pintu ya kah? Ya. Tapi nyatanya yang makan di warteg banyak. Ya, di rumah ikut sahur, ya. Berangkat kerja jam makan siang ke warteg. Pulang ikut buka puasa. Iya kah? Nah kan itu kenyataan. Ya. Artinya kalau gitu kayak apa guru? Berarti ada setan yang lepas dari. Pahamkah maksudnya? Arti setan itu apa sih? Arti setan itu ketika kita masih dikuasai kemelekatan kesenangan jasad, kesenangan badan jasma, kesenangan lidah itu nggak tahan lapar. Nggak bisa diajak disiplin dia. Nanti makan pas sahur, nanti makan lagi pas buka. Kan diajak disiplin, diajari supaya apa? Ketika puasa melemahkan bahan bakar nafsu supaya nafsu tidak berbuat maksi. Kalau kemakrifatnya lagi mengajarkan kita bahwa sesungguhnya itulah sifat Tuhan yang mampu melakukan bukan kita, gitu loh. Tuhan tidak makan, tidak minum, kita suruh menyaksikan lewat paham gak ini? Kalau ada kita artinya kita ujub ya, ketika ujub gitulah kita dikatakan kalau sombong itu dikatakan setan, gitu loh. Setan itu sifatnya, wujudnya iblis, gitu loh. Paham gak? Oh, jadi bedanya setan sama iblis seperti itu. Iya, setan itu sifatnya. Makanya kalau orang marah, kalau gelap hati dinamakan kesetan. Karena hati lagi orang kalau kesetanan bisa dinasihati enggak? Tidak bisa. Karena apa? Setiap hari tidak dikikis kotoran di dalam hati, merasa berkuasa nih, nah. Aku nih kepala rumah tangga, aku yang berkuasa. Ayahmu. Yang berkuasa ialah Tuhan Zat yang Maha Suci, yang menguasai di dalam jasad, badan, jasmani, rohani kita, ya kah? Ayo malam ini coba kita kembali flashback lagi. Ayo sadar diri. Apa sih tujuan kita hidup? Bukankah manusia semua ingin bahagia toh? Tapi salah penafsiran. Terkadang manusia kalau tidak mengkaji ilmu dengan benar, mereka merasa dapat bahagia melalui mate. Tanpa Tuhan, tanpa Allah mustahil bahagia, betul. Tanpa Allah mustahil bisa tenang, tanpa Allah mustahil nyaman, tanpa Allah mustahil hidupmu bisa aman, mustahil, pasti ada aja. Maka engkau harus esa dengan Tuhanmu melalui kebesarannya yang dikatakan Allah. Kan seperti itu toh. Iya kah? Nah, karena itu tadi kembali lagi. Bulan puasa masih banyak setan berkeliaran. Gitu. Bukan hanya di warteg, di musola, di masjid-masjid ya. Ikut sholat habis duhur, habis itu nyongkel kota ama. Ikut sholat gitu loh. Artinya apa? Tidak menjamin orang kalau belum panah, tidak menjamin dia terlepas dari sifat hewan, tidak menjamin dia bisa lepas dari sifat
setan. Penampilan kan banyak menipu kan? Iya kah? Karena akhir zaman ini orang berlomba-lomba mencari pahala, sampai-sampai dibelah-belahin banyak mengucurkan dana untuk membangun ya kah? Berlomba-lomba. Ingat ya hadis Nabi, nanti akhir zaman banyak masjid yang berdiri tapi apa? Jamaahnya kosong. Artinya kosong apa sih? Bukan kosong jamaahnya, tambah banyak. Yang kosong tuh yang benar-benar sholat. Itu yang dikatakan Rasulullah. Yang benar-benar sholat itu sedikit. Mungkin diantara banyaknya sab itu mungkin hanya 1-2 orang yang betul-betul sholat. Arti sholat apa? Mengesahkan diri melalui penyaksian kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri ya kah? Nah, yang ngerti, yang paham bab sholat, yang berdiri benar-benar sholat di dalam masjid bisa makanya kosong, tambah sedikit karena sibuk membangun fisik, tapi pribadi, mentalitas, akhlak hancur, tidak ada yang membangun. Nanti kalau membangun masjid pahalanya mengalir saka ngendi? Mengalir dari mana? Ini loh masjidmu hakikatnya. Bangun dengan akhlak yang mulia yang diajarkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu. Badanmu ini lah yang dikatakan masjid hakikatnya. Bukankah ini tempat ibadah toh? Ya kah? Hakikat. Ini yang banyak umat akhir zaman kecolongan, bermegah-megah bangun masjid, tapi masjid hakikatnya tidak ada yang dibangun, moralitas drop, ya toh? Seperti itu. Banyak orang Islam di Indonesia, banyak umat Muslim mendominasi, tapi masih banyak kemaksiatan merajalela, luar biasa. Malu-maluin. Kanjeng Nabi ini malu ngeliat kita. Aku ngajarkan agamaku nggak seperti itu loh dulu, katanya Nabi. Agamaku ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi dirimu dan seluruh alam semesta. Ketika engkau sudah menjoirkan, mentajalikan, mewujudkan, menyatakan sifat ketuhanan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Yuk. Gara-gara uangnya bunuh-bunuhan, gara-gara harta benda aja santet-santetan. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kayak apa? Kita ini sangat jauh keluar dari Tuhan. Ayo kita kembali gitu loh. Ya. Belajar ilmu ma'rifat akan membawa kita kepada puncak kesadaran. Oh, ternyata sebelum Islam, seluruh agama itu mengajarkan tauhid. Nabi dan Rasul itu mengajarkan tauhid kepada umatnya. Tiada Tuhan selain Allah, jangan dicari karena sudah nyata menjadi tajali kebesaran nyatanya ini loh. Wakilnya sudah. Itu yang perlu kita kaji. La ilaha. Ya kan seperti itu. Makanya ayo, kita umurnya berapa loh sekarang? Ini urgent loh. Kok umat kemarin di kajian saya, umat ini terlalu santai. Yang dikejar harta dunia terus, tidak mikirkan keselamatannya, maka sudah diancam sama Tuhan. Kejadian sudah banyak, nyata loh ini, bukan fiksi. Kalau akhirat kita aman, berarti hidup dunia kita pasti aman. Artinya aman apa? Jauh dari masalah. Kalau kita di dunia aja banyak masalah, artinya itu tanda akhirat kita banyak Ya sekarang bangkit, punya ilmunya kok. Makanya saya katakan hidup ini
ladang untuk menebar amal kebaikan. Banyak-banyaklah tanam sebab yang baik, gitu loh. Pahamkah maksudnya sebab yang baik? Artinya begini loh, sebab yang baik ialah ketika contoh seperti ini, ketika kita mendapati seseorang di dalam suatu masalah memerlukan bantuan kita, kita mampu menolong, maka tolonglah, gitu loh. Karena itu nanti menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan akibat, gitu loh. Paham kah? Bingung kan enggak nih? Kalau sebab kita menolong, maka akibatnya nanti kita akan ditolong. Enggak pernah menanam sebab mintanya ditolong terus. Artinya apa? Berat mau mengulurkan pertolongan kepada orang lah. Nih, emang gue pikirin masa lalu. Ke dalam diri, tolonglah dirimu sendiri dulu sebelum menolong orang lain, karena tidak mungkin engkau bisa membantu orang lain kalau dirimu belum engkau tolong. Artinya apa? Orang tuh kalau sudah paham dengan dirinya, dia mudah, ringan untuk menolong orang, ndak hitung-hitungan. Wah, aku kan ndak punya apa-apa, ini titipan, berarti harus dikembalikan dari Allah kembali kepada. Ngapain kita pikir-pikir? Karena kita banyak mikir, maka Tuhan mau nolong kita ya mikir. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.